Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dukungan kamu sangat berarti untuk Sora. Hari ini izinkan Sora sebelum mulai untuk mempromosikan produknya Sora, karena ini sudah dari kemarin ditanyain terus-menerus sama cowok-cowok ya, para divine maskulin. Oke, Kak Sora yang buat cowok mana? Nah, nih gelang yang buat cowok udah ada sekarang. Sudah ready pada saat Sora membuat video ini. Ingat ya, pokoknya kamu tanya aja, kamu order aja. Bisa statusnya PO, bisa statusnya ready, tergantung stok, karena stok jalan terus ya. Ini terbuat dari yang biru ini, biru kehitaman ini adalah Blue Tiger Eye. Oke, Blue Tiger Eye sendiri mengandung sebuah fungsi yang terkenal untuk membantu emotional balance, stabilitas, dan grounding. Ya, jadi membantu untuk stabilitas dan grounding. Lalu ini ada diukir dengan, di batu hematite ini diukir sebuah atau seekor kepala singa. Ya. Kenapa Sora memilih singa? Singa adalah lambang dari sebuah keteguhan, ketenangan, dan sebuah keberanian gitu ya. Jadi ini juga hematite sendiri itu cocok untuk proteksi dan keberuntungan. Oke, nah jadi ini seperti biasa Sora selalu bilang, Sora selalu ambil barang import dan tidak sembarangan memilih barang. Oke, nah ini ya gelangnya sendiri ini genuine leather ya, ini dari kulit. Oke, nah ini buckle-nya ini dari magnet ya, jadi dari magnet, jadi dipakainya begini. Oke, jadi nanti kalau dia dipakai kurang lebih seperti ini ya. Ini Sora pakai sendiri, jadi mungkin agak repot ya. Kalau dipakein orang lebih gampang pastinya. Nah, jadi kira-kira seperti ini, kan Sora cewek tangannya, pasti beda sama cowok ya. Dan ini Sora juga booster kembali dengan energi yang khusus Sora treatment, dengan energi untuk menambahkan wibawa ya, menambahkan ketenangan dan menaikkan aura karisma serta cleansing dan grounding. Ini buat para cowok-cowok ya. Jadi menaikkan energi maskulinitas. Oke. Nah, ini sangat bagus sekali. Harga cuma Rp200.000 aja. Kenapa ini 200.000? Karena ingat ya, ini batunya di carving dan batunya juga spesial. Oke. Sora pilihkan itu, Sora nggak mau yang pasaran ya. Ini sangat keren banget ya. Otomatis karena ini kulit, Sora tidak menyarankan untuk terlalu sering kena air ya. Sabun dan teman-temannya yang keringat berlebihan. Kenapa? Nanti dia ngopek dan rusak dan bau pastinya. Ya. Dan ini sangat bagus banget ya. Jadi kamu bisa beli ini di Sora 200.000 aja. Linknya ada di bawah, bisa melalui Telegram atau Instagram Sora di @sora_tarot. Ini untuk yang cowok. Kak Sora, cewek mau pakai boleh apa enggak? Sebenarnya nggak masalah ya, bukan berarti kalau dipakai nanti kenapa-napa gitu, bukan. Tapi ini adalah sebuah energi divine maskulin. Paham ya? Ini dibuat untuk divine maskulin. Nah, nanti kalau yang pakai perempuan, efeknya akan lebih dominan nanti. Nanti kamu seperti lebih macho gitu ya. Kalau memang kamu suka ya silahkan aja. Tapi bisa saja kamu akan membuat orang lain mungkin, ya ibaratnya gini loh, kamu perempuan, tapi energi kamu cowok. Nah, itu gimana tuh? Kamu nyaman atau yakin atau enggak? Kalau mau pakai ya silahkan aja. Kalau mau kelihatan lebih sangar, lebih berani, lebih laki, silahkan dipakai. Ya, tapi Sora kurang menyarankan untuk perempuan ya, karena ini lebih kepada laki-laki yang memakai. Nah, dan yang perempuan kamu bisa pakai Butterfly Soul Bracelet. Ya, ini adalah jadi kesatuan yin yang ya. Yang pink ini, yang butterfly ini untuk ketenangan jiwa, karisma, dan aura. Dua-duanya sama tapi bekerja, yang ini feminim, yang ini maskulin. Paham ya? Jadi otomatis bekerja sesuai dengan fungsinya. Sama kayak kamu, sampo aja sama sampo aja buat cewek sama cowok beda. Ya, sabun aja untuk cowok sama cewek beda. Beda fungsinya. Ya, dengan harga yang berbeda karena ada speknya masing-masing. Silakan kamu bisa pesan keduanya sepasang. Jadi kamu yang cewek pakai yang ini, yang cowok pakai yang ini, bisa. Oke, di Sora. Ya, seperti itu. Untuk foto dan detail sebagainya, itu kamu tinggal cek di Instagram dan cek di kolom community-nya Sora. Oke, karena di situ akan kelihatan dengan lebih jelas nih ini carvingannya. Temen aku aja langsung ngambil tuh si Tomku, karena dia langsung suka, dia bilang keren banget. Oke. Jadi terima kasih, itu juga jadi salah satu dukungan ya kalau kamu beli untuk Sora ya. Tapi ingat, itu bukanlah suatu pesugihan lah, pelet lah, susuk lah. Nanti Kak Sora bentrok gak sama kodam pendamping aku punya pegangan segala macam. Tidak ada bentrok-bentrokan. Apalagi kalau kamu sudah anak spiritual, kamu akan tahu bagaimana menyelaraskan barangnya ya. Tapi yang pasti itu tidak ada yang namanya bentrok. Sora memasukkan energi healing dan energi cinta kasih ke dalamnya
ya, sesuai dengan fungsinya. Stok sangat terbatas, silahkan pesan sekarang. Murah bukan berarti murahan. Sora mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk kalian, ya, yang bisa dibeli sama semua orang. Oke, terima kasih buat penjelasannya ya. Sora akan langsung masuk ke tema hari ini. Tema hari ini adalah tak bisa dengan yang lain, hanya nyaman dengan kamu, ya. Ada seseorang yang ternyata dia tidak bisa sama yang lain karena ternyata dia cuma nyaman sama kamu aja. Oke. Nah, ini Sora taruh di sini energi kartunya si Moonlight ini hanyalah sebagai energi akses dari intuisi. Oke. Jadi ini bukan termasuk dalam pembacaan, ini energinya Sora akses. Jadi Sora taruh ya. Ini bukan termasuk dari 78 kartu. Kita akan coba lihat ya. Yang hanya nyaman denganmu, ya, tak bisa dengan yang lain. Kita mau lihat dulu bagaimana ceritanya. Oke. Yang hanya nyaman dengan kamu. Orang ini ternyata dalam segala keberadaannya dan dalam segala situasinya, ya, semesta dengan segala unsur-unsurnya membuat dia itu bisa merasakan suatu perasaan yang berbeda dengan adanya kamu, dengan tidak adanya kamu, ya. Karena bersinkronisasi dengan energi dia, ya. Ada sisi-sisi di mana itu menjadi sesuatu yang berbeda, ya. Jadi, Sora juga melihat di sini dunia dia, kehidupan dia itu berbeda. Ya, segala hal itu berbeda. Tapi ini juga bisa mengindikasikan bahwa dia juga mendapatkan pesan-pesan dari universe. Adanya kamu atau nggak adanya kamu dalam hidupnya dia itu menjadi sesuatu yang efeknya berbeda buat dia. Segala unsur keseimbangannya itu beda ya. Jadi elemen perasaannya beda, elemen komunikasinya beda, elemen koneksinya beda dan sebagainya. Jadi dari 4 elemen itu semua sudah dia merasa berbeda kalau dengan kamu. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, orang ini itu dalam periode diemnya itu banyak mendapatkan pencerahan, banyak melihat, lebih banyak merenung dan berpikir, ya. Walaupun ini adalah periode banyak dia berpikir bahwa ternyata dia baru menyadari, ya, setelah pikirannya mungkin lebih clear ya, lebih tenang, lebih mau terbuka, lebih mau banyak merenung. Kalau ternyata ada hal-hal yang di luar dia pikir dan dia prediksi gitu. Jadi mungkin sama ini banyak yang kayak, aku pikir ya udahlah, sama yang lain juga mungkin sama aja perasaannya gitu loh. Mungkin dia akan bisa ketemu sama yang lain kok kalau nggak cuma sama kamu aja gitu. Ternyata ceritanya berbeda, ya. Nah, di sini kalau Sora lihat ada yang dalam tanda kutip berpura-pura awalnya kayak nggak apa-apa dia tanpa kamu, ya, menutup-tutupi, ya, berusaha kayak seperti terlihat dia baik-baik aja, itu juga ada. Terlihat cool-cool aja juga ada. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Orangnya cenderung kaku dan konservatif yang Sora lihat di sini. Oke. Dan terkadang lebih sering lebih suka untuk kamu dengerin dia daripada dia dengerin kamu. Lebih banyak kayak kaku ya orangnya gitu loh. Lalu apalagi yang terjadi, ya. Nah, di sini ada perasaan-perasaan dia yang kayak seperti merindukan untuk bisa berkumpul, unity sama kamu karena banyak kegembiraan dan kesenangan, ya. Artinya di sini banyak yang secara emosi tahu bahwa dia punya banyak kecocokan sama kamu dibanding sama yang lain. Ya, karena di sini ada juga energi persahabatan. Artinya kamu sama orang ini bukan cuma sebagai pasangan ya. Dia kalau Sora di sini ada yang menjadi teman juga, satu sinkron juga, satu circle juga. Ini juga bisa menandakan kamu berkenalan dengan orang ini dalam lingkungan pertemanan kalian. Ada yang dalam lingkungan pertemanan, ada yang karena dikenalkan atau dijodohin keluarga juga ada, ya. Yang berikutnya, Hangman. Orang ini tuh sekarang lagi banyak berpikir dan merenung, melihat sudut pandangnya tadi Sora bilang berbeda dalam suatu hal. Yang dia tuh sekarang baru bisa mendapat pencerahan, oh ternyata seperti ini nih ya. Walaupun pada saat seperti sekarang, dia memilih untuk berdiam diri dulu, tidak berbuat apa-apa dulu. Ada di sini yang punya juga sisi kepasrahan. Artinya, dia menyadari kalau kamu itu memang tidak bisa digantikan sama yang lain, tapi di sini ada sisi kepasrahan. Ada yang sifatnya pasif, ada yang sifatnya menunggu, ya. Mungkin dia menunggu kamu yang deketin dia menunggu kamu yang approach dia, itu juga ada, gitu loh. Jadi memang tipenya kadang-kadang bisa lebih pasif ya, gitu loh, dalam pergerakan. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat lebih lanjut.
Apa sih sebenarnya ciri-ciri dia itu sebenarnya seperti apa? Ciri-ciri dia. Seseorang yang sangat mengutamakan kesuksesan dan kemakmuran keluarga. Keluarga dia menjadi segala sesuatu yang nomor satu. Di sini ada beberapa yang datang, tidak semua, tapi ada beberapa yang datang dari latar belakang keluarga yang memang sudah cukup berada ya. Oke, atau paling enggak, kalaupun sekarang sudah enggak, historinya latar belakang dia itu sebenarnya cukup berada, orang yang cukup mampu kalau Sora lihat di sini, ya. Ada kemakmuran gitu loh. Orang ini terlihat langsung dari dua kartu ini. Orang ini mengutamakan sekali hal-hal yang berhubungan dengan finansial. Nah, terkadang segala sesuatu itu dinilai sama dia pakai nilai uang atau nilai value. Padahal kan nggak semua hal bisa dinilai dengan uang ya. Tapi kadang-kadang dia menilai segala sesuatu itu dengan materi. Nah, jadi di sini ada yang salah satunya bahasa cintanya adalah memberikan banyak hadiah, gift ya. Itu bahasa cinta dia. Orang ini itu punya intuisi, dan secara intuisi itu dia masih banyak yang sering galau. Kalau Sora lihat di sini, energinya sering galau, tidak yakin, tapi ini juga bisa menandakan kamu punya suatu koneksi khusus sama orang ini. Jadi secara di alam bawah sadar kamu punya koneksi sama dia. Jadi ya, kalian tuh masih punya keterikatan secara intuisi. Ya, dia kadang lebih sering berhayal dan bermimpi, dan ini juga menandakan kalau dia itu adalah orang yang mungkin lahir di malam hari, banyak berkegiatan di malam hari, atau dia lebih suka malam hari daripada siang hari. Karena dia suka ketenangan. Kalau malam tuh biasa lebih tenang, lebih banyak hal-hal yang bisa direnungin. Ya. Orangnya sangat kompetitif, nggak mau kalah, ya. Dan suka sekali yang namanya persaingan. Jadi kalau ada segala sesuatu tuh dia sering kayak merasa segala sesuatu tuh seperti lomba. Jadi butuh untuk membuktikan, jadi butuh untuk berhasil dan juara. Jadi seperti itu di dalam pikirannya, ya. Orang gini, kadang-kadang dengan sikapnya dia yang seperti itu, ya. Kadang-kadang ini juga bisa menandakan dia itu punya banyak keinginan dan kemauan yang di dalam dirinya itu ada sisi-sisi yang satu kemauan sama yang lain tuh bisa bertentangan, ya. Nah, orang ini lagi dalam suatu periode di mana dia itu ingin merubah pola pikirnya, ingin bangkit dari segala keterpurukannya, ya. Orang ini lagi ada yang mau dia rubah, gitu loh. Tapi ini juga bisa menandakan orangnya itu sering banget overthinking, orangnya sering banget ketakutan, orangnya itu kayak harapan sama masa depan itu suka low, ya. Jadi ketika segala sesuatu gak bagus, dia tuh lebih banyak pesimisnya daripada optimisnya. Oke, kita mau lihat. Mungkin ya, secara garis besar aja, apa sih yang bisa menjadi isu antara hubungan kamu sama orang ini selama ini seperti apa? Sebenarnya ada isu nggak sih di antara kalian? Masalahnya apa? Ada perpisahan. Nah, artinya di sini ya, mungkin saja kamu sudah tidak berhubungan sama orang ini, ya. Namun sebenarnya kalian itu saling merindukan. Dia merindukan kamu atau kamu merindukan dia, atau kalian sama-sama saling merindukan. Ya. Adanya perpisahan, tapi perpisahan ini juga bisa berarti ada jarak di antara kalian, ya. Mungkin ada yang jaraknya secara fisik atau LDR, atau memang ada jarak yang let's say memang benar-benar jarak itu seperti mungkin sibuk masing-masing. Dia sibuk dengan dunia dia, kamu sibuk dengan dunia kamu, oke? Dan di sini ada isu-isu inner child yang belum selesai. Ada trauma-trauma dari dalam diri dia yang belum selesai. Dia punya gambar diri itu ada yang nggak pede, ada yang mungkin kekecewaan dari masa lalu dibawa sampai sekarang nggak selesai-selesai gitu loh. Ada yang punya trust issue, ada yang nggak punya ketidakyakinan, ada yang pesimis dan sebagainya, ya. Nah, selain itu juga orang ini punya banyak sekali ketakutan, banyak sekali kekhawatiran, ya. Oke. Nah, kekhawatirannya banyak. Mungkin dia takut nggak berhasil dalam hubungan, dia takut salah pilih orang, dia takut dihianatin, dia takut sebagainya. Tapi ini juga bisa menandakan, ya. Setiap kali ada apa-apa, kamu sama dia tuh sering perang dingin, main jaga-jagaan jarak gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, gitu loh. Seperti membatasi diri, ya. Membuat jarak, ya. Pasif kan, soalnya udah bilang energi kepasifan tuh sangat besar di sini, ya. Walaupun gimana pun juga passion itu masih ada, jadi serba salah ya di balik ketakutan itu, tapi sebenarnya chemistry kalian itu masih sangat kuat, ada sebuah keterikatan yang dalam di sana. Dan orang ini banyak yang masih belum selesai dengan masa lalunya,
ya. Masih mikirin mantannya, masih mikirin orang yang dekat sama dia, atau masih concern ke masa lalu dalam hidupnya dia. Jadi orang ini tuh banyak energi negatif, penderitaan, kekecewaan, ya. Dan tapi gimana pun juga, ya, orang ini ternyata masih memperhatikan kamu, masih stalking kamu, masih spying kamu, memperhatikan kamu. Jadi gini, situasinya adalah dengan kalian yang complicated seperti itu, tapi ternyata masih saling memperhatikan karena adanya chemistry tadi, masih saling belum bisa let go. Terus Sora, kenapa sebenarnya orang ini itu tidak ada yang lain yang bisa bikin buat dia nyaman ya, selain kamu. Oke. Yang pertama, orang ini merasa bahwa dia itu masih banyak kebingungan ya. Walaupun dibalik itu semua dia merasa bingung. Kenapa? Kalau dengan orang yang lain, dia itu merasa seperti dia nggak bisa jadi dirinya sendiri. Dan dia masih sering sekali membayangkan kamu sebagai pengganti orang itu. Paham ya? Jadi bersama dengan yang lain, tapi hatinya masih sering mikirin ke kamu. Oke. Dan di dalam lubuk hatinya dia itu seperti berharap ada perbaikan dari antara hubungan kalian, gitu loh. Jadi hubungan kalian tuh kayak pingin dibangkitkan kembali sama dia. Itu yang sebenarnya masih diharapkan di bawah alam sadar dia, sehingga dia itu belum bisa sama yang lain, gitu. Cuma mau sama kamu, ya. Dan di sini ada ego. Di sini ada ego, masih ingin memiliki kamu, nggak mau melepaskan kamu, ya, dan merasa kayak aku nggak bisa kalau kehilangan kamu, ya, dan kayak dia tuh ada energi keterikatan kepemilikan, jadi dia merasa kamu tuh miliknya dia, jadi kalau sampai diambil sama yang lain tuh dia nggak suka, gitu ya. Walaupun dia begitu banyak kekhawatiran dan keraguan-raguan, sehingga ketika dia bersama dengan yang lain itu masih muncul keraguan-raguan. Bener nggak ya aku bisa sama orang ini? Apakah benar ya dia bisa menggantikan kamu, gitu loh. Itu yang Sora lihat. Jadi orang ini justru pas sama yang lain terbitlah rasa ragu-ragu, rasa nggak yakin, galau itu malah makin kenceng, ya. Dan banyak sekali yang dia juga sama yang lain nggak bisa berharmonisasi. Artinya masih banyak konflik-konflik juga sama yang lain, gitu loh. Jadi dia semakin kayak, kok aku malah nggak yakin dan konflik kalau sama yang lain. Kenapa dia cuma nyaman sama kamu? Kita coba lihat lebih lanjut lagi. Kenapa dia cuman nyaman sama kamu? Oke. Kenapa dia cuma nyaman sama kamu? Oke. Kamu menjadi seseorang yang tidak menghakimi dia. Kamu berusaha menerima dia apa adanya, seperti itu. Jadi energi penerimaan kamu sangat besar sama orang ini, dan dia merasa dia cuma paling nyaman sama kamu karena kamu benar-benar bisa menerima dia sebenarnya apa adanya. Tuh kan? Tanpa dihakimi, energi penerimaan kamu sangat besar. Ini yang tidak dia temukan di orang lain ya. Jadi dia merasa bahwa aku diterima, aku bisa menjadi diriku apa adanya, gitu loh ya. Dan hayalan-hayalan dia ternyata masih terbawa selalu kembalinya ke arah kamu, gitu loh. Nah, jadi kalau sudah namanya pikiran, alam bawah sadar, namanya imajinasi itu kadang-kadang nggak bisa kita kontrol. Kita masih terus mikirin ke orang itu. Dan di sini ada energi dari perasaan merasa bersalah karena sudah gagal mempertahankan hubungan dengan kamu. Kalau Sora lihat, ya. Dia itu kayak masih ada unfinished business sama kamu. Masih ada hal-hal yang mengganjal di hatinya dia, sehingga kayak masih kepikiran ke kamu lagi, kayak susah kalau mau balik, ya. Dan ketidakyakinan sama orang lain itu sangat besar. Dan dia merasa, cuman dengan kamu, dia merasakan sebuah perasaan ketenangan dan kedamaian. Energi ketenangan dan kedamaian ini yang tidak dia dapatkan di orang lain, ya. Dan cuman kamu yang bisa membuat dia merasa bisa tertawa, bahagia secara utuh dan murni, ya. Oke, dan dia cuma bisa merasakan cinta yang tulus dari kamu. Ini yang membuat dia itu cuma bisa nyaman sama kamu aja. Oke. Terus Sora, jadi kedepannya gimana hubungan ini akan seperti apa kira-kira ya? Akan seperti apa? Oke.
Sora keluarkan dulu kartunya, ya. Oke. Kalau Sora lihat di sini, orang ini nanti akan juga mendapatkan pesan dari semesta dan diarahkan tanpa sadar untuk menuju ke arah kamu. Ketika dia sudah benar-benar meyakini dan melihat dengan lebih jelas bahwa tujuan dari hatinya dia sendiri adalah kamu, ya. Orang ini itu punya satu intensi untuk menuju ke kamu, tapi memang orang ini harus pulih dulu, belajar mencintai dirinya sendiri. Orang yang tidak bisa mencintai dirinya sendiri tidak akan bisa mencintai orang lain dengan cukup baik. Ya, kenapa? Orang mengurus diri sendiri yang ditempel sama badan setiap hari aja nggak diurus, apalagi orang lain. Orang ini butuh untuk dia itu berfokus sama dirinya, untuk bisa memperbaiki inner child yang tadi banyak kecewa dan trauma segala macam, sampai hatinya dia itu sudah bisa terbebas dari kekhawatiran, terbebas dari ketakutan. Maka orang ini baru bisa akan melihat adanya kemungkinan atau melihat adanya kesempatan untuk kembali ke kamu. Ya, kalau Sora lihat di sini. Jadi memang orang ini ada proses yang harus dia lewatin dulu gitu loh. Ya memang seperti itu hubungannya. Tuh kan? Hubungan ini nanti akan bertransformasi, tapi butuh sebuah proses, ya. Proses transformasi hubungan supaya nanti bisa ada kesempatan untuk bisa balik lagi. Baru nanti ada persatuan. Ya, kalau kamu lihat prosesnya twin flame atau soulmate, mereka ada step-stepnya juga. Seorang nggak mungkin jelaskan di sini sangat panjang kali lebar. Silahkan kamu Google banyak penjelasannya. Tapi memang terkadang kita harus dipisahkan dulu untuk seseorang untuk berproses masing-masing, ya, untuk bisa bersatu kembali. Tapi sudah jelas, kamu sama orang ini punya ikatan karma. Ya, jadi memang akan bertemu kembali. Belum selesai lah urusan ini. Ada yang harus diseimbangkan. Ya. Energi dari tuh maskulin dan ada energi dari takdir. Sih, memang sudah ada energi dari universe ini yang ambil alih, campur tangan. Ada energi divine maskulin yang akan ditakdirkan untuk bertemu dengan kamu dan berproses bersama dengan kamu. Jadi apa yang terjadi sekarang di antara hubungan kalian ini memang salah satu proses dari perjalanan relationship kalian, gitu ya. Kan sering sekali suka ditanya gitu ya, terus Kak Sora ya kapan dong Kak Sora gitu ya. Kita akan coba lihat ya, kita akan coba lihat di sini kira-kira kapan akan ada sesuatu yang mungkin terjadi di antara kalian ya. Mungkin dia kasih kabar, atau mungkin ada pergerakan dari dia gitu loh ya. Ketika kamu tidak mengharapkan, justru ketika kamu sudah ikhlas, kamu bukannya yang tiap hari ditongkrongin kalender, dicoretin satu-satu tanggalnya gitu ya. Ketika justru kamu tidak berduga, ketika kamu sudah jauh santai, dia baru datang. Sebentar lagi, just around the corner. Dan di bulan Juni. Salah satu dari 3 ini. Ya, mungkin ada sesuatu di antara kalian. Oke? Nah, sekarang kita akan coba untuk ke zodiaknya. Oke. Aku akan pakai charm aja. Scorpio, Libra, Gemini, Aries, Aquarius, Aries lagi, dan ada Gemini. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan coba untuk alfabetnya. H, E, D, E, T, S, I, Y, Z, U, D, B, Q, dan T. Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Yang mau personal reading, yang mau belajar baca kartu, yang mau belanja, silakan hubungi link di bawah. Ya, ini jangan lupa gelang singa dan gelang kupu-kupunya masih tersedia. Segera order sekarang. Sampai kita ketemu di video berikutnya. I love you as always. Bye bye.